wabarakatuh. Di sini kami akan melakukan pengamatan tentang pencemaran air, tanah, udara, dan suara. Di sini saya akan mewakili teman-teman saya dengan anggota kelompok saya, yaitu saya sendiri Viola Putri Madina absen 28, Nabila Syifa Ariana Putri absen 21, Rehanan Zara Ditya absen 23, Helga Aurelia Sarlistara Harja absen 18, dan Fatoni Murfid Syafi'i absen 14. Di sini saya akan menunjukkan contoh pencemaran tanah. Jadi pencemaran tanah itu disebabkan oleh limbah yang masuk ke dalam struktur tanah. Itu bisa menyebabkan tanah menjadi tidak subur dan matinya mikroorganisme di dalam tanah tersebut. Jadi mikroorganisme itu nanti berfungsi untuk membangun kesuburan tanah tersebut. Jadi kalau mikroorganisme itu tidak ada, maka tanahnya akan tidak subur. Ini adalah contoh pencemaran tanah tersebut. Kita bisa lihat di sini bahwa masyarakat masih membuang sampah sembarangan. Itu juga bisa menyebabkan pencemaran tanah. Itu pencemaran tanah disebabkan oleh limbah industri, limbah dari masyarakat seperti limbah rumah tangga atau limbah domestik. Itu juga menyebabkan pencemaran tanah. Bisa juga dari aktivitas alam. Contohnya kalau seperti banjir, kan pasti meninggalkan sampah-sampah yang berceceran di tanah. Itu juga bisa mengurangi kualitas kesuburan air tanah tersebut. Dan upaya untuk menanggulangi pencemaran tanah itu, kita membangun pembuangan sampah itu harus jauh dari pemukiman. Jadi pembuangan sampah itu, atau bisa juga disebut TPA, itu kalau dekat dengan pemukiman warga nanti bisa menyebabkan polusi udara juga. Jadi timbul bau yang tidak sedap dari tanah dari sampah tersebut, bisa sampai ke pemukiman warga dan itu sangat mengganggu. Dan kita juga bisa mengurangi pupuk buatan dan lebih baik memakai pupuk kompos, karena kalau pupuk buatan itu unsur-unsur kimia dia yang larut ke dalam air itu juga bisa mengurangi kesuburan tanah. Apalagi kalau larut ke dalam sungai atau danau, dia juga bisa menyebabkan pencemaran air. Jadi bisa membuat kadar vitamin atau protein di dalam air tersebut meningkat. Jadi nanti banyak tumbuhan yang tumbuh di saluran air itu, dan itu mengganggu sinar matahari untuk masuk ke dalam dasar air tersebut. Dan kita bisa menggunakan teknologi daur ulang sampah. Contohnya kita bisa memilah sampah dari menjadi 4R, replace, reduce, reuse, recycle. Jadi kita juga bisa membuat kerajinan dari limbah-limbah yang masih bisa dipakai, dan itu juga bisa mengurangi pencemaran tanah tersebut. Pencemaran suara dapat disebabkan oleh suara yang berlebihan dan dapat menyebabkan gangguan kesehatan. Dampak yang terjadi bila ada suara yang mengganggu, yaitu jenis paru, tidur tidak nyenyak, sakit kepala, dan iritasi telinga. Upayanya yaitu larangan menggunakan mercon, membuat larangannya legal, memprakarsai program kepedulian masyarakat. Air adalah kontaminasi air yang terjadi akibat polutan seperti limbah rumah tangga, limbah industri. Cara pencegahannya yaitu membangun IPAL, membuat saluran untuk limbah industri, mengolah limbah rumah tangga, dan memilih produk yang aktifnya mudah diuraikan. Berikut gambar. Jadi di sekitar kali atau saluran air, masyarakat masih sering membuang sampah di sungai itu. Jadi itu juga menyebabkan pencemaran air dan mengurangi kualitas air. Jadi dia membuat air menjadi tercemar dan dia sangat hitam. Pencemaran yang terjadi akibat adanya masuknya polutan seperti asap, debu, dan gas emisi berbahaya dari knalpot mobil. Dampak dari pencemaran udara adalah menyebabkan sesak nafas, sakit kepala, iritasi mata, dan ispa. 2. Menyebabkan efek rumah kaca. 3. Hujan asam. 4.
kubangan lapisan ozon. Upaya yang akan dilakukan untuk menghindari pencemaran udara adalah satu, mengendalikan partikel polutan dengan menggunakan tangki penghisap pencemaran. Dua, meningkatkan penggunaan lahan besar bebas asap. Tiga, menanam pohon karena pohon itu menyerap karbon dioksida dan menghasilkan oksigen. Contoh pencemaran udara adalah sebagai berikut. Terjadi pembakaran. Hal ini dapat merusak lapisan ozon bumi kita.